Halo Reds, selamat datang kembali di channel Into United. Di edisi kali ini kami akan buka dengan berita Bryan Mbeumo yang sudah here we go ke Manchester United. Tak kalah heboh, ada berita tentang debut Matheus Cunha bersama United di laga pramusim. Dan demi melego Sancho, United siap jual murah ke Juventus. Keinginan Garnacho untuk tetap bermain di Liga Inggris disambut oleh tim dari London. Dan sebagai penutup, ada berita tentang strategi transfer Manchester United yang menjanjikan keuntungan yang lebih baik. Sebelum kita mulai, silahkan klik subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Manchester United. Dan jangan lupa isi kolom komentar dengan pendapat kalian. Glory Glory Man United. Manchester United akhirnya mencapai kesepakatan dengan Brentford untuk transfer Bryan Mbeumo dan mengakhiri saga transfer selama 6 minggu ini. Seperti yang dilaporkan The Athletic, United telah mencapai kesepakatan paket senilai 71 juta pound, yang terdiri dari biaya transfer 65 juta pound dengan add-on 6 juta pound. Pemain depan itu diperkirakan akan menandatangani kontrak 5 tahun di Old Trafford. Dengan gaji 150.000 pound per minggu, Brentford dilaporkan telah setuju menerima pembayaran dalam 4 kali cicilan. Hal yang sama seperti transfer Matheus Cunha seharga 62,5 juta pound, United juga akan membayar dalam beberapa kali cicilan ke Wolves. Hal ini dilakukan demi menyisihkan sebagian dana untuk target belanja Ruben Amorim berikutnya. Dan juga sebagai upaya hati-hati agar terhindar dari peraturan finansial fair play. Proses transfer Mbeumo berlangsung dalam waktu yang lama karena Brentford menolak 2 tawaran pertama United yang bernilai 45 juta pound ditambah 10 juta pound add-on dan 55 juta pound dengan 7,5 juta pound bonus. Namun kini semua telah berlalu. Kesepakatan telah terjadi. United dan Mbeumo hanya perlu menyelesaikan satu tahap akhir, yaitu tes medis yang akan segera dijadwalkan dalam beberapa hari ini. Mbeumo, yang berusia 25 tahun, berharap dapat merampungkan kepindahannya ke United tepat waktu agar dapat bergabung dengan skuad dalam tur musim panas mereka ke Amerika Serikat minggu depan. Dan Manchester United berencana untuk merekrut striker baru dalam beberapa minggu ke depan sebagai target utama setelah kesepakatan Bryan Mbeumo selesai. Manchester United akan kembali beraksi pada hari Sabtu dalam pertandingan persahabatan menghadapi Leeds United di Strawberry Arena Stockholm. Laga ini menandai dimulainya rangkaian pramusim 2025-2026 dan sekaligus menjadi kesempatan pertama bagi para pendukung untuk menyaksikan penampilan perdana Matheus Cunha dalam seragam United. Pemain asal Brasil tersebut telah bergabung dalam sesi latihan dan menunjukkan performa tajam. Namun, seperti lazimnya laga pertama pramusim, susunan pemain sulit diprediksi. Manajer Ruben Amorim kemungkinan besar akan menurunkan 2 tim berbeda antara babak pertama dan kedua untuk mengelola kebugaran dan menilai kesiapan para pemain. Di posisi penjaga gawang, absennya Andre Onana akibat cedera membuka peluang bagi Altay Bayindir untuk tampil sebagai starter. Radek Vitek, yang baru kembali dari masa peminjaman sukses di BW Linz, juga berpeluang tampil di babak kedua. Dermot Mee dan Tom Heaton turut tersedia sebagai opsi cadangan. Di lini belakang, Matthijs de Ligt diprediksi memimpin pertahanan bersama Leny Yoro dan Noussair Mazraoui. De Ligt terlihat solid dalam latihan dan berpotensi menjadi pilar utama di musim mendatang. Pada babak kedua, kemungkinan besar Amorim akan menurunkan Aiden Heaven, Tyler Fredrickson, serta Harry Maguire jika ia tersedia. Reece Munro bisa menjadi alternatif apabila Maguire masih absen. Lisandro Martinez belum kembali berlatih karena masih menjalani pemulihan cedera, sementara Victor Lindelof dan Jonny Evans telah resmi meninggalkan tim. Di sektor sayap dan tengah, posisi Luke Shaw akan menjadi indikator penting dalam rencana Amorim, apakah ia akan digunakan sebagai bek tengah atau tetap sebagai wingback. Untuk posisi bek kiri, persaingan antara Patrick Dorgu, Harry Amas, dan pemain baru Diego Leon sangat terbuka. Mengingat belum tampaknya Dorgu dalam latihan, Shaw diperkirakan akan tampil lebih dahulu, disusul oleh Leon di babak kedua. Amad Diallo berpotensi tampil di sisi kanan, menggantikan Bryan Mbeumo yang belum resmi bergabung. Diogo Dalot dapat menggantikannya di paruh kedua laga.
Di lini tengah, kombinasi Casemiro dan Manuel Ugarte bisa tampil sebagai gelandang bertahan, masing-masing selama 45 menit. Bruno Fernandes, yang akan menjadi poros utama lini tengah musim ini, kemungkinan dimainkan sebagai gelandang serang di posisi nomor 10. Sementara Kobbie Mainoo berperan sebagai nomor 8, dan gelandang muda Sekau Kone juga dapat diberi kesempatan di babak kedua. Untuk lini depan, Matheus Cunha diproyeksikan memulai pertandingan sebagai gelandang serang kiri. Mason Mount dapat masuk menggantikan Bruno Fernandes di babak kedua. Sementara itu, Ethan Williams atau Bendito Mantato menjadi kandidat dari akademi yang mungkin diberi menit bermain. Sebagai ujung tombak, Rasmus Højlund kemungkinan besar akan menjadi starter. Ia dapat digantikan oleh Chido Obi di babak kedua, kecuali Joshua Zirkzee dinyatakan fit sebelum pertandingan dimulai. Pertandingan ini akan menjadi ajang penting untuk melihat arah taktik Ruben Amorim, sekaligus memperkenalkan wajah-wajah baru yang akan membentuk identitas Manchester United musim ini. Semua mata tertuju pada Matheus Cunha. Apakah ia mampu memberikan kesan pertama yang menjanjikan? Manchester United akhirnya menurunkan harga Jadon Sancho hingga hanya sebesar 15 juta euro, sebuah langkah realistis untuk memastikan kepergiannya ke Juventus bisa terjadi musim panas ini. Sancho sudah lama tidak jadi bagian dari tim utama United. Semuanya bermula dari konflik terbuka dengan Erik ten Hag di akhir tahun 2023. Sejak itu, dia disingkirkan dari skuad utama dan tak pernah kembali. Sebuah kejatuhan yang mengecewakan untuk pemain yang dulu ditebus United seharga 73 juta pound. Pada Januari, Sancho kembali ke Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman. Harapannya bangkit, dan di beberapa laga Liga Champions, dia memang tampil menjanjikan. Tapi sayangnya, Dortmund memutuskan tidak untuk mengontraknya secara permanen. United sempat mencoba menjalin kesepakatan dengan Chelsea dengan status pinjaman dengan opsi beli. Tapi kesepakatan itu batal, karena Sancho menolak menurunkan permintaan gajinya. Gaji besar inilah yang sekarang jadi batu sandungan utama dalam negosiasi dengan klub manapun. Namun, Juventus berbeda. Klub Italia ini tetap konsisten mengejar Sancho, meskipun tahu situasi keuangannya rumit, dan sekarang, negosiasi antara mereka sudah semakin dekat dengan kata sepakat. Agen Sancho, Emeka Obasi, bahkan sudah berada di Turin untuk menyelesaikan detail akhir. Menurut laporan jurnalis Italia Marco Giordano, United dan Juventus sudah sepakat di angka 15 juta euro. Ya, hanya 15 juta euro. Harga yang sangat jauh dari investasi awal United. Tapi bagi Ineos dan tim rekrutmen, ini adalah penjualan yang harus dilakukan. United juga dikabarkan bersedia membayar paket pesangon untuk membantu Sancho keluar supaya kesepakatan dengan Juventus tidak berlarut-larut. Medical check-up pun bisa terjadi secepatnya pada akhir pekan ini. Di sisi lain, ini bukan hanya soal transfer. Penjualan Sancho bersama potensi kepergian Rashford, Garnacho, dan Anthony adalah bagian dari upaya besar untuk menghasilkan dana tambahan bagi Ruben Amorim. Hingga pertengahan Juli ini, United baru mengamankan satu nama yaitu Matheus Cunha dari Wolves. Sementara itu, pendekatan untuk Bryan Mbeumo masih terhambat harga tinggi dari Brentford. Sir Jim Ratcliffe tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu, di mana United sering melakukan transfer mahal untuk pemain yang tidak memberikan hasil. Jadi jelas, penjualan pemain seperti Sancho adalah hal yang krusial. United tidak hanya mengurangi beban gaji klub, tapi juga memberi Amorim ruang untuk membangun skuad sesuai dengan visinya. Dan untuk Sancho sendiri, ini mungkin awal baru yang sangat ia butuhkan. Manchester United bergerak cepat untuk menggaet mantan kiper Arsenal, Emiliano Martinez. Manchester United tengah mencari solusi cepat untuk masalah yang sudah terlalu lama mereka biarkan, yaitu posisi penjaga gawang. Setelah musim yang penuh inkonsistensi dari Andre Onana dan kini ditambah cedera yang membuatnya absen lebih dari sebulan, manajemen United tak bisa lagi tinggal diam. Menurut laporan dari Tech Sports, United adalah klub tercepat yang bergerak dalam perlombaan mendapatkan jasa Emiliano Martinez dari Aston Villa. Laporan itu menyebut bahwa permintaan ini datang langsung dari manajer Ruben Amorim,
yang ingin fondasi solid di bawah Mistar sejak awal musim, United bahkan dikabarkan sudah memulai pembicaraan resmi dengan Aston Villa. Sang pemain dalam laporan GMS bulan lalu disebut-sebut ingin pindah ke Old Trafford. Kiper asal Argentina ini siap tinggalkan Villa Park untuk petualangan baru bersama klub sebesar United. Sekilas tentang karirnya, Martinez adalah pemain yang pernah 3 kali memenangkan FA Cup bersama Arsenal. Tapi sayangnya tak pernah benar-benar diberi panggung utama. Justru sejak pindah ke Aston Villa, dia menjelma menjadi sosok kiper elit. Bahkan, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik 2024 versi klub dan tentu saja, kita semua masih ingat bagaimana dia jadi pahlawan Argentina di final Piala Dunia 2022. Martinez sudah memenangkan hampir semua gelar internasional penting, Copa America, Finalissima, dan Piala Dunia. Tapi bagaimana dengan biaya transfernya? Aston Villa dikabarkan memasang harga sekitar 40 juta pound, sebuah angka yang cukup tinggi, mengingat usianya akan menginjak 33 tahun bulan depan, dan kontraknya baru akan habis di tahun 2029. Namun, kalau bicara soal kualitas dan pengalaman, harga itu mungkin justru bisa jadi investasi pintar. Martinez dikenal punya mental baja, kemampuan refleks luar biasa, dan leadership di area penalti. Ruben Amorim tampaknya tahu betul apa yang dibutuhkan tim ini. Dan jika United benar-benar berhasil mendaratkan Emiliano Martinez, ini bisa menjadi langkah strategis untuk menyelamatkan musim dan membangun kembali fondasi tim di bawah asuhannya. Jadi, bisakah United mengamankan tanda tangan Martinez sebelum klub lain ikut masuk ke perburuan? Perpisahan antara Alejandro Garnacho dan Manchester United semakin dekat setelah Tottenham Hotspur secara mengejutkan dilaporkan ikut dalam perburuan pemain muda eksplosif berusia 21 tahun itu. Garnacho yang telah masuk daftar jual United ini siap menerima penawaran pertama dari Tottenham yang dijadwalkan akan datang awal minggu depan. Pemain jebolan akademi ini meminta klub untuk menjualnya setelah hubungannya dengan Ruben Amorim pecah. Puncak perpecahan itu terjadi saat final Liga Eropa yang berakhir dengan kekalahan dari Tottenham 1-0. Garnacho hanya dimainkan 20 menit, lalu melontarkan kritik pedas di media. Amorim merespons tegas dengan mencoret Garnacho dari latihan. Dalam wawancara pasca pertandingan, Garnacho berkata, "Sampai final, saya bermain setiap putaran. Saya membantu tim. Tapi hari ini, hanya 20 menit, aku tidak tahu." Dia bahkan menyebut musim United sebagai musim yang benar-benar kacau dengan bahasa yang kasar. Tidak berhenti di situ, saudara Garnacho, Roberto, ikut menyiram bensin ke api. Lewat Instagram, dia menulis, "Kerja keras di setiap babak, 2 gol di 2 final terakhir. Tapi hanya dimainkan 19 menit dan dijadikan kambing hitam." Situasi ini membuat United mempertimbangkan untuk menjual Garnacho secara permanen, bukan pinjaman. Apalagi, di bawah aturan financial fair play, penjualan Garnacho bisa memberikan profit langsung ke pembukuan klub. Harga awal disebut-sebut mencapai 70 juta pound, tapi kini diperkirakan akan turun, tergantung negosiasi dari klub peminat. Tottenham bukan satu-satunya peminat, Chelsea juga masih mengawasi, dan Aston Villa juga sempat dikaitkan. Terutama setelah Garnacho terlihat memakai jersey mereka dalam sebuah unggahan Instagram yang viral bulan lalu. Ruben Amorim sendiri tampaknya tak keberatan. Bahkan, dia memberikan cuti khusus kepada Garnacho dan 4 pemain lainnya untuk mencari klub baru. Amorim tampaknya ingin membentuk tim yang 100% sejalan dengan filosofinya. Tidak ada tempat untuk drama dan ego pemain. Legenda United, Paul Parker, bahkan mendukung penuh penjualan Garnacho. Dalam komentarnya, dia bilang, Garnacho perlu pindah ke luar negeri. Menurutnya, Garnacho butuh udara baru, lingkungan baru, dan sikap yang baru pula. Bertahan di Inggris mungkin tidak akan membantunya. Dia menyarankan Garnacho pindah ke luar negeri demi menyelamatkan karirnya. Namun, Garnacho telah menyatakan bahwa dia hanya ingin pindah ke klub Inggris. Jadi, apakah Garnacho akan menemukan rumah baru di London Utara? Ataukah drama ini baru permulaan dari saga transfer panas Manchester United musim ini?
Manchester United kembali mengambil langkah tidak biasa dalam strategi transfer mereka musim panas ini. Sebuah pendekatan baru yang jarang terjadi, tapi jelas mencerminkan perubahan besar dalam kebijakan klub di bawah tekanan aturan profit and sustainability. Menurut laporan dari Manchester Evening News, United kini menawarkan sejumlah pemain akademi mereka yang semuanya berusia di atas 18 tahun ke klub lain. Uniknya, mereka bersedia melepas para pemain ini hanya dengan biaya relatif murah. Tapi dalam kesepakatannya, Manchester United mensisipkan klausul penjualan kembali yang sangat tinggi. Strategi ini bikin kaget banyak pihak, termasuk keluarga dan perwakilan para pemain. Kenapa? Karena sebagian besar dari mereka dulunya direkrut dengan biaya transfer yang tidak kecil. Tapi United bersikeras dan para pemain sudah diajak berdiskusi sebelum keputusan ini diambil. Klub menilai, ini langkah terbaik untuk kedua belah pihak. Langkah ini sebenarnya bagian dari pergeseran arah dalam filosofi klub. United tahu, tidak semua talenta akademi akan bisa menembus tim utama. Jadi daripada membiarkan mereka pergi gratis, kenapa tidak mencoba mendapatkan potensi pendapatan tambahan di masa depan dengan klausul penjualan kembali atau sell-on clause? Menurut manajemen United, usia 18 adalah titik kritis. Ini adalah usia di mana keputusan besar harus dibuat. Pada titik ini, masa depan pemain bisa mulai diarahkan, baik tetap di United atau mencari peluang di tempat lain. Langkah ini tentu saja bukan tanpa risiko. Tapi bagi klub yang sedang berjuang menyeimbangkan buku keuangan tanpa kehilangan identitas, itu langkah yang berani. Dan mungkin ini bisa jadi model baru bagi klub besar lainnya di era financial fair play yang semakin ketat. Di tengah perubahan ini, satu wajah lama kembali hadir di akademi. Dia adalah Darren Fletcher. Ex-pemain Skotlandia ini sekarang resmi menangani tim U18. Ini artinya Fletcher telah menjabat 5 peran yang berbeda selama bergabung di manajemen klub, mulai dari melatih tim U16, jadi pelatih tim utama, hingga sempat menjabat direktur teknik Manchester United. Fletcher adalah contoh loyalitas dan fleksibilitas yang luar biasa. Kehadirannya memberi stabilitas di saat klub sedang menuju arah baru. Fletcher tahu bagaimana rasanya jadi produk Akademi United, dan dia adalah sosok yang bisa bantu pemain muda dalam menentukan masa depan mereka baik di Old Trafford atau di tempat lain.